berapa kali? Tiga. Ini ketiga. Ini cor adalah organ jantung. Kalau kardio itu adalah sistem jantung, ya beda ya. Sama kayak respirasi. Kalau sistem respirasi berarti dia adalah sistem pernapasan. Kalau pulmo berarti dia paru-parunya. Nah, klasifikasi dari CHD itu adalah cardiac disease. Kalian baca lagi. Mas, dia katanya mau ngangkat biar nggak merah. Gimana ya? Bisa lah enggak? Nggak usah mas, Enggak, pokoknya gini. Kita harusnya begini dulu. Boleh. Nah, jadi CHD itu adalah cardiac disease ya. Cardiac disease dibagi jadi dua, yang cyanotic maupun acyanotic. Kalau cyanotic berarti dia itu mengalami kebiruan di dalam organ, di dalam tubuhnya. Yang paling jelas itu di bagian bibir. Bibirnya bakal mengalami kebiruan. Nah, kenapa? Karena dia kekurangan O2. Oke, nah kita perlu curiga nih pertama, oh ada kelainan nih di jantung bagian kiri karena dalam memompa darah ke seluruh tubuh itu, ini ya apa namanya, cacat gitu, nggak bisa, kurang tidak berfungsi gitu. Makanya dia menimbulkan kekurangan O2 sehingga menimbulkan warna biru. Kalau acyanotic berarti tidak menimbulkan warna biru. Nah, ini bagi jadi dua. Yang pertama ada outflow obstruction sama left to right side. Kalau outflow obstruction berarti dia cairannya itu terkumpul banyak banget. Terus dia ada macet obstruksi. Obstruksi itu kan kayak ada hambatan. Oke. Nah, kalau obstruksi berarti dia itu kalau misalkan lagi memompa cairan, di sini ada hambatannya dong. Nah, kalian logika aja, stenosis kan penyempitan. Nah, ketika ini misal diameternya segini, kalau misal aku kurangi kayak gini, berarti kan nanti aliran darah yang masuk ke dalam ke dalam diameter arterinya bakal berkurang aliran darahnya. Nah, makanya nanti aliran darahnya bakal menumpuk terus-terusan di bagian ventrikel gitu. Enggak. Maksimal paling ini bakal ada respon fisiologis. Biasanya tuh ngumpulnya malah di pulmoner. Atau enggak nanti ini ada reflux di atriumnya. Jadi kan ventrikel kanan ini dia itu bakal misalnya misal pulmonary stenosis ya. Berarti arteri yang mengalami penyempitan ada di pulmonary. Nah, arteri pulmoneri itu kan dipompa oleh ventrikel kanan. Nah, ketika ventrikel kanan ini banyak airnya, outflow, ya kan, kebanyakan cairan, maka yang memberikan cairan siapa dari ventrikel kanan? Atrium. Nah, ketika atriumnya ini memberikan cairan, maka akan terjadi reflux, aliran darah balik. Nah, jadi aliran darah dari atrium kanan nanti malah balik ke atas. Nah, nanti lama-lamaan itu bisa darahnya mengumpul di ini atrium kanan. Nah, ketika atrium kanan ini bisa mengumpul darahnya, maka otomatis ini vena cava superiornya dan juga vena cava inferior yang nantinya itu bakal memasukkan darah ke atrium itu bisa membesar. Namanya sindrom vena cava superior. Jadi ada kebiruan di bagian sini. Ya sebenarnya kalau kardio gitu. Terus itu ada Eisenmenger syndrome. Jadi kalau Eisenmenger syndrome itu ada dua tahap ya. Yang pertama left to the right sun. Yang kedua ada right to the left sun. Oke. Jadi kan secara garis besar ventricle itu kan ventricle kiri itu kan lebih tinggi tekanannya daripada ventricle kanan. Nah, ketika terdapat left to the right, berarti kan ventricle kiri akan menuju ke ventricle kanan. Itu biasanya pada ini cacat defek pada septum di bagian ventricle ya. Jadi harusnya ventricle itu ke aorta, dia malah ke ventricle kanan. Nah, otomatis nanti ventricle kanan ini akan menerima banyak darah.
Nah ketika ventrikel kanan ini menerima banyak darah, otomatis kan butuh tekanan yang tinggi supaya darah tersebut, darah semuanya ini bisa dialirkan ke dalam sirkulasi gitu kan, ke dalam pulmonalisnya maupun ke dalam ventrikelnya. Nah, bagaimana responnya? Caranya dengan tubuh membuat ventrikel kanan ini hipertrofi, membesar. Ya, ketika ventrikel kanan ini hipertrofi, maka tekanannya kanan ini berubah menjadi lebih besar daripada ventrikel yang kiri. Nah, ketika itu maka yang asalnya dari left to the right maka menjadi right to the left. Oke, gitu ya. Nah, misal nih, ventrikel kanan ini kan kaya kan CO2. Nah, ketika CO2 ini bercampur dengan darah kaya oksigen di bagian ventrikel kiri, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Nah, ketika tubuh kekurangan oksigen, maka terjadi cyanotic asymmetric syndrome gitu ya. Ini syndrome aja. Nah, ini kumpulan penyakitnya kan udah tahu ya. Nah, ini pembuluh jantung, bising jantung, atau suara tambahan. Jadi seorang normal jantung yang wajib diketahui kan ada dua ya, budi 1 dan juga budi 2, budi 1 dan budi 2. Itu ada ini adalah loop sama dup. Oke, loop itu ketika sistol, kalau dup itu ketika diastol. Oke. Nah ini yang penting. Ini kalian mau tahu di SL. Oke. Coba pertanyaan, cara mendengarkan arteri pulmonalis itu di mana? SIC2. Linea para sternal. Dextra kanan, dextra kiri. Dextra atau sinistra? Sinistra. Ya. Kalau dextra ini dia aorta ya. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada mnemonic atau jembatan tikus. Ya. Mr. As tuh. Oke, di sini ada mitral regurgitation. Jadi ada kumpulan gejala nih. Ada mitral regurgitasi, ada aortic stenosis. Itu bunyinya tuh pada saat sistol. Oke. Kalau ada gejala mitral, ada penyakit ini, mitral stenosis atau aortic regurgitasi, berarti dia itu pada saat diastol. Oke, buktinya kayak gimana? Berarti kalau misal bunyi jantung murmur sistol, berarti dia kayak ini. Ya pokoknya ada suara murmur, ada suara tambahan di bagian itu. Kalau bunyi tambahan dia stol, berarti gitu. Bisa bedain? Gitu. Regurgitation itu apa? Regurgitation itu gagal menutup. Jadi kan harusnya pada saat misal sistol kan ventrikel kiri dia itu akan menginjeksikan darah ya. Nah, otomatis aorta ini akan membuka dong. Ya, ketika aorta ini membuka, habis itu kan udah nih misal dia sistolnya ini udah selesai, maka katupnya ini akan menutup. Nah, ketika gagal menutup, maka ini misal gagal menutup nih, maka darah yang dari atas bakal turun lagi ke bawah gitu. Kayak gitu. Kalau stenosis berarti saat sistol ya. Jadi misal nih, misal ventrikel kiri ini lagi injeksi. Nah, aortanya ini nggak bisa membuka. Ketika nggak bisa membuka, maka terjadi stenosis. Stenosis itu penyempitan. Maka aliran darah yang harusnya ke sirkulasi ini banyak, tapi malah sedikit karena adanya penyempitan. Nah, gitu ya. Agak kompleks ya, Bang. Enggak, kalau di terapi seperti masih aman, dikasih oksigen gitu-gitu. Atau enggak dilebarin, aortanya juga bisa. Ini ada coarctation aorta, dia juga penyakit jantung bawaan. Ini nggak ada di PPT kalian ya? Kalau coarctation berarti dia adalah penyakit bawaan karena penyempitnya di aorta. Nah, untuk lokasinya itu paling sering ada di ductus arteriosus. Oke, ya. Atresia, valva, ductus medalis. Nah, atresia itu dari kata A sama tresia. Kalau tresia itu artinya adalah bukaan ya. Kalau A berarti tidak ada bukaan ini. Contohnya ini, atresia, valva, ductus medalis dia itu nggak punya bukaan kan? Dia menutup, dia nggak bisa membuka.
Oke. Ini kalian udah ya. Ini teknologi overlock. Kalau di radiologi itu biasanya gambarnya seperti sepatu boot. Ya, karena kenapa? Karena ventrikel kanannya terlihat. Biasanya kalau di X-ray jantung di ventrikel kanan ini kan terlihat ya. Nah, karena teknologi overlock itu salah satunya adalah hipertrofi ventrikular di bagian dextra, maka dia terlihat besar. Nah, gitu. Makanya dia terlihat seperti boot shape atau terlihat seperti sepatu boot. Ini terlalu overlock sudah. Ini transposition of the artery, berarti harusnya ventrikel kanan ke arteri pulmonalis dia malah ke aorta, gitu ya. Dextro posisi itu. Bukan, kalau dextro posisi itu dia digeser. Itu digeser. Oh, geser gitu. Ini ya, hipoplastik left birth syndrome. Hipoplastik. Apa unitnya dari hipoplastik ya? Kalau plastik itu dia pembentukan. Kalau hipo itu sedikit. Jadi pembentukan yang sedikit di bagian kiri jantung. Ya, akhirnya dia kayak gini. Oh, kecil. Nah, ya, small hipoplastik. Jadi kecil itu. Pembentukan ventrikelnya yang kecil. Itu di kanan juga bisa. Apa? Di kanan juga. Kalau sekarang belum tahu. Tapi biasanya di kiri. Terus sampai aortanya juga kecil. Apa? Sampai aortanya juga Ya, kecil. ini kecil karena gini, aorta ini mengikuti dari ventrikel kirinya. Jadi kalau misalkan ventrikel kirinya ini tekanannya membesar, maka aortanya juga harus membesar dong. Gitu. Jadi semua tubuh tuh punya respon fisiologis. Yang seperti ini. Ini endokardium. Oh ini miokardium. Nah itu apa tuh? Iya kurang. Itu kurang tuh. Biasanya sih kayak gitu ya. Biasanya kalau gagal jantung gini dia bakal stenosis karena peredaran O2-nya kurang. Kardiopatenes. Jadi kalau jantung itu ada lapisan membungkus ya. Ada fibrosum sama senosum. Nah ada di antara tersebut ada ruangan namanya tabung perikardi. Nah ketika tabung perikardi ini terisi cairan, bisa cairannya adalah pus, nanah, bisa nanah, bisa darah, karena ada sayatan misal, terus juga ada bakteri, ya kan nanah, jadi bisa menyebabkan nanah, maka nanti akan terisi di tabung perikardinya, lalu jantung ini tertekan, ya kan, sehingga nggak bisa ada ruangan khusus supaya untuk memompa. Oke? Nah, gitu. Nah, apa namanya? Penanganannya kayak gimana? Nah, itu kan di toraks. Kalau di perikardium berarti yes, perikardiocentesis. Oke, gitu. Biasanya kalau ada tanda-tanda darah di sini, warnanya ungu di bagian sini itu biasanya indikasinya ada gitu. Oh, bagian ini. Oh enggak kelihatan, cuma ada tanda-tandanya itu teks lihat ya. Low blood pressure. Blood pressure, terus distensi, juga rate. Mas, kenapa namanya nggak efusi perikardium? Efusi perikardium. Oh, Karena fisik. selain dari efusi perikardium, contohnya dari sayatan. Jadi ketika ada sayatan, bisa di perikardiumnya terkena sayatan ya, maka kan terjadi pendarahan nih. Pendarahannya nanti darahnya malah masuk ke dalam tabungnya, tabung perikardium gitu. Jadi nggak cuma efusi perikardium, ya. Klinis ya. Foramen oval. Biasanya nggak sekompleks ini. Ini kan yang protein,
Jadi ini alih ya. Jadi misal jantung seseorang untuk mengalami ada rasa ada apa namanya ada infeksi ataupun gagal jantung itu biasanya akan memberikan rangsangan saraf sensorik ya melalui saraf perifer ya dari saraf perifer sini setingginya pas tinggi T2, T3, T4 ada satu lagi T1 sama T5 ya sampai T1 sampai T5 nanti dia memberikan rasa nyeri ke dalam sistem secara pusat ya kan nanti dari sistem secara pusat dia itu akan memberikan rangsangan rasa nyeri effernya ya dengan cara memberikan rangsangan nyerinya di bagian sini. Nah biasanya kalau misal orang nyeri jantung biasanya ada di bagian bahu kiri. Oke. Terus biasanya juga ada keringat berlebihan, keringat dingin. Terus jangan lupa ada kebiruan. Oke. Nah ini akut myocardial infarction ya karena adanya penyebatan karena plak bisa karena kolesterol jahat LDL ya LDL itu kan dari depar ke perifer oke sehingga kalau LDL dari perifer ke depar nah kalau dari LDL itu kan memberikan lemak-lemaknya ke perifer nah salah satu komplikasinya bisa akut myocardial infarction ya serangan jantung atau biasa sebagai angin beduk Ya, angin beduk nah ini sebenarnya ini sebenarnya sama aja kayak sebelum serangan jantung. sebenarnya ini udah serangan jantung Ini bahasa ininya. ya ya karena arteriosklerosis oklusinya jadi arteriosklerosis ya ini artinya itu ya bisa baca aja jadi ada oklusi ada perubahan terus nanti pembuluh darahnya yang menyuplai itu akan sedikit ya ini ada tingkatan STEMI ya jadi sebelum STEMI atau ST elevation myocard infarction jadi kepanjangan STEMI ST elevation myocard infarction bisa dilihat dari EKG jadi EKG itu ada PQRST jadi yang naik itu yang elevasi itulah segmen ST-nya dia naik nah sebelum itu ada apa namanya ada stadiumnya nah stadiumnya sebelum STEMI itu masuk ke N-STEMI, non-STEMI, kemudian ada unstable angina yang lebih ringannya lagi gitu ya ini bisa dilihat nih plaknya nih maksudnya enggak ini susah kompleks mungkin nah ini jantung ya ini besi-besinya namanya stent kalau ini yang balon namanya balon jadi caranya masukin di kateter nanti arteri femoralis dari arteri femoralis nanti dari arteri iliaka nanti dari arteri iliaka dia bakal masuk ke aorta nanti bakal masuk ke arteri arcus aorta nanti dari arcus aorta ke aorta ascendens nanti dari arcus ascendens itu kan ada coronary nih dextra mau sinistra nanti masukin di sana masuk ke sana nanti ke situ nah bagaimana kita tahu cara penyembatannya dari penggambarannya ini melalui nanti pasiennya suruh minum obat nah nanti ini minum obatnya bakal masuk ke pembuluh darah nah nanti pembuluh darahnya ini bakal lihat nih pakai X-ray nanti yang dari X-ray ini bisa maksudnya bahan kimianya ini bisa kelihatan di X-ray gitu jadi makanya kelihatan nih arteri-arterinya nah ini ada penyebabnya ya udah